Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz dengan NIM 28921503660, Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi yang sudah saya rangkum dalam memenuhi nilai ujian tengah semester 5 dalam mata kuliah Ekonomi Internasional yang diampu oleh Ibu Ina Sarikusumaning Tias, SIP, SEMM. Yang saya akan bahas ini adalah tentang pengertian ekonomi internasional, ruang lingkup ekonomi internasional, dan juga manfaat hubungan ekonomi internasional. Baik, kita langsung saja memulai presentasinya. Terima kasih. Pengertian ekonomi internasional. Ilmu ekonomi internasional merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan ekonomi antara satu negara dengan negara lain yang dapat mempengaruhi alokasi sumber daya baik antara dua negara tersebut ataupun antar beberapa negara. Ruang lingkup ekonomi internasional. Ruang lingkup ekonomi internasional terdiri dari teori dan kebijakan perdagangan internasional, teori dan kebijakan keuangan atau moneter internasional, organisasi dan juga kerjasama ekonomi internasional, dan juga perusahaan internasional dan bisnis internasional. Perbedaan yang lebih nyata antara ilmu ekonomi internasional dengan ilmu ekonomi umum yang mempelajari hubungan-hubungan dalam suatu negara, yaitu perbedaan dalam uang yang digunakan seperti dolar untuk Amerika, Indonesia untuk rupiah, yen untuk Jepang, dan lain-lainnya. Peraturan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan hubungan ekonomi internasional tersebut, misalnya kebijakan tarif, pajak ekspor, larangan ekspor, kuota ekspor, dan lain-lainnya. Yang ketiga, ada derajat mobilitas sumber daya yang dipakai, seperti tanah, tenaga kerja, modal, ketentuan-ketentuan. Yang terakhir adalah perbedaannya dalam hukum, selera, dan adat istiadat. Misalnya, di negara Iran hampir tidak mungkin akan mengimpor babi atau minuman keras karena alasan hukum dan juga adat. Manfaat hubungan ekonomi internasional. Studi ekonomi internasional sangat penting guna mengukur kemampuan suatu negara dalam kancah globalisasi ekonomi dunia yang ditandai oleh ciri-ciri atau karakter sebagai berikut. Yang pertama adalah keterbukaan pasar dan juga liberalisasi perdagangan, arus uang, dan juga transfer teknologi. Yang kedua adalah ketergantungan ekonomi suatu negara dengan negara lain yang ditandai adanya perusahaan multinasional. Yang ketiga adalah persaingan semakin ketat antara negara atau antar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan juga efektivitas. Selanjutnya adalah timbulnya hubungan ekonomi atau hubungan perniagaan antara negara disebabkan oleh yang pertama adalah perbedaan tingkat kelangkaan atau scarcity, timbul karena adanya perbedaan sumber daya alam dan manusia, sementara kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas baik dalam jumlah maupun jenisnya, serta relatif dinamis sehingga muncul berbagai kemungkinan pilihan untuk memenuhinya. Yang kedua adalah perbedaan faktor produksi. Perbedaan faktor produksi antara suatu negara dengan negara lain akan mengakibatkan negara yang berlebihan atau surplus dan negara yang kekurangan atau defisit faktor produksi. Yang ketiga adalah perbedaan harga barang. Selama ada perbedaan harga, maka selama itu pula terjadi hubungan ekonomi antar negara. Selanjutnya adalah hubungan ekonomi antar negara meliputi berbagai macam kegiatan yang dapat digolongkan dalam tiga bentuk. Yang pertama adalah hubungan ekonomi yang terjadi karena adanya pertukaran dan juga perdagangan barang yang dihasilkan. Yang kedua adalah hubungan ekonomi yang terjadi karena adanya pertukaran sumber daya ekonomi dan faktor-faktor produksi. Yang ketiga, hubungan ekonomi yang terjadi karena adanya hubungan utang piutang antar negara. Faktor-faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama adalah tidak amannya kondisi negara, kebijakan ekonomi suatu negara, ketidakstabilan kurs mata uang asing. Yang keempat, sulit dan besarnya rasio proses pembayaran antar negara. Yang kelima, kebijakan impor suatu negara. Yang keenam adalah rendahnya kualitas sumber daya, perbedaan mata uang antar negara, dan juga adanya organisasi ekonomi regional. Selanjutnya adalah perdagangan internasional. Perdagangan atau pertukaran mempunyai arti khusus dalam ilmu ekonomi. Perdagangan diartikan sebagai proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Pertukaran terjadi karena adanya paksaan, ancaman, perang, dan juga sebagainya tidak termasuk dalam arti perdagangan yang dimaksud.
Pertukaran atau perdagangan timbul karena salah satu pihak melihat adanya manfaat atau keuntungan tambahan yang bisa diperoleh dari pertukaran tersebut. Jadi motif atau dorongan bagi orang untuk melakukan tukar-menukar adalah adanya kemungkinan diperoleh manfaat tambahan tersebut. Manfaat ini disebut manfaat perdagangan atau gains of trade. Selanjutnya adalah faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, ada usaha untuk memenuhi kebutuhan, perbedaan selera, perbedaan kekayaan sumber daya alam, perbedaan iklim, dan juga keinginan memperluas pasar dan menambahkan keuntungan. Selanjutnya adalah dampak perdagangan internasional terhadap pertumbuhan dan kompensasi. Pertama, perbedaan antara negara besar dan kecil. Besar kecilnya suatu negara tidak ditentukan secara absolut, tetapi ditentukan secara relatif terhadap pasar. Yang kedua, adanya pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari perubahan kualitas atau kuantitas faktor produksi, yaitu adanya perubahan dalam bawaan faktor atau faktor endowment dan atau perubahan suatu fungsi produksi. Selanjutnya adalah dampak perdagangan internasional terhadap kesejahteraan masyarakat. Sudut pandang pertama, menurut teori neoklasik bahwa hubungan perdagangan luar negeri yang bebas mempunyai pengaruh lebih meratakan mendistribusikan pendapatan di dalam negeri atau antar negara. Hubungan ini mempengaruhi distribusi pendapatan lewat dua saluran utama, yaitu saluran perdagangan dan juga saluran modal. Sudut pandangan yang kedua bertentangan dengan teori neoklasik, menyatakan bahwa kesimpulan-kesimpulan teori neoklasik itu bertentangan dengan teori neoklasik, menyatakan bahwa kesimpulan-kesimpulan teori itu bertentangan dengan sejarah maupun kenyataan yang ada sekarang. Perdagangan bebas dan penanaman modal asing justru tidak jarang mempertajam ketimpangan, baik dalam pendistribusian pendapatan antar negara maupun distribusi pendapatan antar warga masyarakat dalam suatu negara tersebut. Perdagangan bebas dan penanaman modal asing justru memperlebar jurang antara negara miskin dan negara kaya, serta hanya bisa menumbuh kembangkan sektor modern dan tidak bagi sektor tradisional. Dengan adanya perdagangan antar negara dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan secara total bagi negara pengimpor dan juga negara pengekspor secara bersama-sama meningkat. Walaupun demikian, bisa dilihat masing-masing produsen dan juga konsumen bagi dua negara. Tampak bahwa produsen di negara pengimpor dan juga produsen di negara pengekspor akan mengalami peningkatan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan ini jauh lebih besar dari penurunan kesejahteraan bagi produsen di negara pengimpor dan konsumen di negara pengekspor, sehingga resultante hanya memberikan peningkatan kesejahteraan di negara masing-masing. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.